Resmi sudah Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Meski posisi Panglima TNI adalah jabatan yang menuntut netralitas politik sempurna, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka yang pernah menjabat menjadi Panglima acap kali digadang-gadang menjadi calon presiden. Sederet nama beken seperti Jenderal Purnawirawan Wiranto, Jenderal Purnawirawan Muldoko, hingga Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio adalah bukti kuat bahwa para mantan Panglima TNI adalah figur yang menarik dalam bursa calon presiden. Ini berarti terpilihnya Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima jelas bisa merubah konstelasi persaingan para kandidat bakal calon presiden 2024 mendatang. Bagaimana tidak? Bahkan saat Andika masih menjabat menjadi Kasat saja, nama Andika secara konsisten selalu masuk dalam bursa elektabilitas atau keterpilihan calon presiden dan telah dirilis oleh banyak lembaga survei. Kini, ada matematika politik sederhana. Dalam persaingan politik, bila satu kandidat menguat, pasti ada kandidat lain yang melemah. Sederhananya, bila nama Andika menguat dalam bursa elektabilitas, pasti akan ada nama-nama lain yang berpotensi melemah. Sekarang pertanyaannya, siapa kandidat yang bisa terancam dengan kehadiran Andika dan posisi Andika sebagai Panglima TNI saat ini? Menurut saya, setidaknya ada dua tokoh papan atas yang berpeluang terancam dari sisi persaingan elektabilitas Pilpres 2024. Tokoh yang saya maksud adalah Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Mengapa demikian? Karena dalam diri Andika saat ini bergabung tiga unsur sekaligus yang di dalam era Orde Baru selalu dihindari oleh Pak Harto saat itu sebagai presiden untuk bergabung dalam diri seorang panglima. Tiga unsur itu bisa jadi di dalam kalkulasi politik saat itu akan membuat seorang panglima menjadi terlalu kuat dan berpotensi menjadi matahari kembar bagi presiden. Dan rasa-rasanya pertimbangan itu sampai saat ini bisa jadi masih relevan. Tiga unsur apa itu? Tiga unsur yang saya maksud itu adalah militer, Jawa, dan Islam. Dengan bergabungnya tiga unsur itu, secara kalkulasi politik itu akan menjadi potensi sumber legitimasi yang sangat kuat bila berkumpul secara bersamaan di dalam satu tokoh. Itulah mengapa misalnya pada zaman Orde Baru kita melihat ada racikan dalam tanda kutip Panglima TNI yang sengaja dibuat tidak lengkap. M. Yusuf misalnya merupakan Panglima militer yang agamanya Islam tapi bukan berasal dari suku Jawa. Sementara Benny Murdani itu berasal dari Jawa tapi bukan Islam. Nah, berbekal standing position sebagai militer aktif dan pada saat yang sama menggabungkan unsur Islam dan Jawa, kehadiran Andika sebagai Panglima TNI saat ini berpeluang mengancam kandidat papan atas berlatar belakang militer lainnya. Dalam hal ini tentunya Prabowo. Mengapa? Karena posisi Prabowo saat ini walaupun dia juga adalah Menteri Pertahanan, tetapi kita harus ingat bahwa berbeda dengan Menteri Pertahanan di negara lain seperti di Amerika Serikat misalnya, Menteri Pertahanan itu memiliki jalur komando kekuatan militer. Nah, Menteri Pertahanan di Indonesia tidak memiliki hak komando yang serupa. Artinya, posisi komando Andika bisa dikatakan lebih strategis ketimbang Prabowo saat ini. Dan dengan branding yang tepat, Andika bisa saja menjadi magnet kuat untuk diusung oleh parpol lainnya dan dijadikan pasangan di Pilpres 2024. Akibatnya, ada reaksi politik berantai yang perlu diwaspadai oleh Prabowo dan Ganjar Pranowo. Reaksi politik berantai yang saya maksud ialah reaksi berantai yang bisa terjadi di tubuh partai PDIP. Sebagai satu-satunya partai yang memiliki tiket tunggal Capres 2024, artinya boleh mencalonkan presiden di 2024 mendatang tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, PDIP menjadi partai yang sangat kuat
dan sangat diperhitungkan sekaligus diperebutkan. Nah, kehadiran Andika ini bisa membuat arus kuat pendukung Puan di dalam tubuh PDIP tiba-tiba memiliki alternatif dan opsi menarik lainnya untuk dijadikan pasangan, ketimbang skenario yang sudah banyak kita dengar sebelumnya, yaitu skenario Prabowo-Puan atau Puan-Prabowo yang telah lebih dahulu beredar. Praktis, ini berarti skenario Prabowo-Puan yang didorong oleh banyak orang ini bisa berantakan, berganti dengan Andika-Puan atau Puan-Andika. Bila skenario Andika-Puan atau Puan-Andika ini terjadi, reaksi politik berantai selanjutnya ini akan menimpa Ganjar. Sebab selain ada satu lagi tokoh Jawa yang menjadi lawan Pak Ganjar, skenario ini akan menutup pintu masuk Ganjar melalui PDIP di Pilpres 2024 mendatang. Tapi tentunya semua dinamika ini akan sangat tergantung dari kelihayan Pak Andika, bukan hanya dalam mengelola tugasnya sebagai Panglima TNI, tetapi juga mengelola kesukaan publik dan partai. Dan itu semua harus dilakukan dalam waktu yang terbatas, hanya 13 bulan ke depan. Pendeknya masa jabatan Andika inilah yang bisa mendatangkan kesulitan tersendiri bagi Andika. Bila Andika kurang agresif melakukan branding, golden moment beliau akan segera lewat, karena masa jabatannya akan selesai dalam 13 bulan mendatang. Tetapi bila beliau kelewat agresif, tekanan pasti akan datang, bukan hanya dari parpol, tapi juga bisa dari presiden, seperti yang telah terjadi pada Pak Gatot Nurmantio. Tentunya akan menarik untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Andika Perkasa untuk mengatasi hal ini semua dan sukses di Pilpres 2024 mendatang.